Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membantu teman-teman dalam membuat course di LMS Moodle. Nah, langkah yang pertama, kalian itu harus punya Moodle-nya terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu gimana cara buat Moodle-nya itu, kalian bisa nonton video YouTube yang ada di link deskripsi di bawah. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu yang pertama kita harus buka Chrome-nya terlebih dahulu untuk masuk ke halaman login setelah kalian udah buat Moodle-nya itu. Nah, ini buka Chrome, terus kita masukin link Moodle yang punya kita. Lalu nah, ini dia tampilan saat kita buka link Moodle kita. Ini nanti ada tulisan username-nya dan ini ada passwordnya. Di sini kita sebelumnya itu pas buat Moodle pasti udah buat akunnya juga, akun username dan passwordnya. Jadi sekarang kita tinggal tulis tadi username-nya apa, terus passwordnya juga apa. Terus nanti kita tinggal login. Ini kita login dulu. Setelah login, tampilannya itu akan seperti ini. Untuk langkah pembuatan course, kita buka di bagian site administration di sini. Nah, di bagian site administration ini kita cari di bagian nih. Di sini ada tulisan course. Kalian bisa buka yang bagian course. Setelah bagian course, kalian bisa klik di sini add a category. Nah, di kategori ini kalian bebas mau nulis kategori apa. Kalau saya bakal tulis kategorinya itu ini, ilmu pengetahuan alam. Nah, udah kita create kategori. Nah, setelah kita buat kategorinya, nanti akan ada tampilan seperti ini, course kategori di sini. Yang tadi kategori kita udah buat. Lalu di sebelahnya itu ada create new course. Kita buka, kita klik yang ini. Lalu di sini kita buat mau nama materinya itu apa. Di sini saya bakal buat namanya itu sistem pernapasan. Ini harus diisi itu yang ada tanda-tanda merah seperti ini. Jadi di sini sistem pernapasan. Nah, untuk course short name-nya itu kita bisa singkat aja, SISPER misalkan. Nah, untuk selanjutnya course start date-nya itu kalian bisa taruh di awal semester, tanggal awal semester dan bulan akhir semester. Misalkan ini 5 Juni sampai 5 Juli. Ini misalkan aja. Selanjutnya ini save and display. Ini save dulu, kita save. Setelah kalian buat course sistem pernafasan tadi, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu kalian bisa turn editing on buat masukin materinya. Gimana cara masukin materinya? Kalian bisa edit di bagian topik. Ini topik 1. Nih, kalian misalkan mau tulis topik satunya itu pendahuluan dulu. Pertama, pendahuluan. Nah, kalau misalkan kalian mau pendahuluannya itu ada di atas, paling atas, kalian bisa move announcement-nya itu di bawah pendahuluan. Jadi kayak gini. Di pendahuluannya ini kita bisa edit kata-kata apa kita mau tulis di bagian edit topik. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kalian bisa ketik di sini mau materi pendahuluannya itu seperti apa. Ini adalah contoh pendahuluan yang saya buat. Tinggal di save change aja. Nah, setelah kalian buat topik yang satu tadi tentang pendahuluan, kalian bisa masukin yang bagian topik keduanya itu tentang kontrak belajar. Sini kita tulis kontrak belajar dan pengenalan dasar sistem pernapasan.
Oke, setelah topik kedua kita udah buat, di sini kita bisa masukin keterangan di bawahnya di bagian edit, lalu edit topik. Nah, bagian sini kita bisa tulis bagian keterangannya mau apa. Ini dia keterangannya. Di sini saya tulis tentang pengenalan dasar sistem pernafasan tersebut. Di save change. Untuk bisa masukin file, kita tinggal klik aja add an activity or research. Nah, di sini banyak banget all activity and research-nya. Kita bisa pilih yang bagian file. Bagian file tadi, terus kita klik add. Nah, yang bagian merah-merah ini itu kita harus isi. Isinya itu tentang nama filenya juga boleh. Misalkan tadi nama filenya itu RPS sistem pernafasan. Terus kita masukin filenya itu, kita upload lewat sini. Kalau kita pilih file, nah di sini kita masukin RPS-nya tadi. Oke, upload this file. Selanjutnya kita tinggal save and return to course. Topik ketiga kita bisa tulis di sini. Saya mau tulis tentang bab pertama ya, yaitu tentang pengertiannya sistem pernafasan. Oke, kita tinggal enter. Nah, di sini udah ada. Kalau misalnya kita mau masukin lagi filenya, kalian bisa tinggal add an activity or research lagi di sini. Kita masukin lagi filenya. Kita tinggal add. Di sini kita harus tulis lagi, pokoknya ada tanda merah ini harus diisi. Ini tinggal tulis aja bahan ajar. Sini kita masukin filenya di bahan ajar, berbentuk PDF juga bisa untuk yang file Word atau PDF. Kita tinggal save and return to course. Nah, kalau misalkan kita mau tambahin topik lagi, tapi ternyata di sini nggak ada topik 4-nya, kita bisa tulis di sini add topics. Topiknya kita mau berapa banyak, kita bisa sebutkan. Misalkan saya mau tambah 3 lagi add topics. Nah, untuk topik yang keempat ini saya mau masukin gambar atau foto. Nanti judulnya itu akan bagian organ sistem pernafasan. Oke. Cara masukin fotonya itu di bagian edit, terus kita edit topik. Oke. Nah, setelah edit topik akan keluar seperti ini kan. Nah, di sini ada gambar foto atau gambar, kita bisa masukin. Terus browse repositories. Di sini kita bisa masukin filenya, file gambar tadi. Terus upload this file. Nah, kini kita tinggal describe aja this imagine for someone. Ini tentang apa aja, bagian organ gitu ya. Oke. Tinggal di save image. Di bagian bawahnya atau bagian atasnya kita bisa tinggal tulis sumber. Kita ambil gambar ini sumbernya dari mana. biologi.id. Nah, kayak gini. Terus di bagian atasnya kita bisa masukin cermati gambar di bawah ini. Nah, contohnya kayak gini. Kita tinggal save change.
Nah, udah masuk, gambarnya nanti akan seperti ini tampilannya. Lalu topik yang kelima, saya mau coba masukin link dari YouTube. Di sini kita mau tambahin judulnya itu mekanisme sistem pernapasan. Setelah kita tadi salin link yang ada di YouTube, kita bisa buka bagian edit topik di bagian ini yang ada tulisan link. Kita bisa klik di sini, lalu kita tinggal masukin link yang tadi, terus tinggal di create link. Tinggal kita save change. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi setelah kita masukin link yang tadi, itu nanti otomatis videonya tampilannya akan jadi seperti ini. Topik selanjutnya saya mau coba masukin kuis. Nah, di sini kita bisa tulis dulu judul topiknya yaitu kuis sistem pernapasan. Nah, setelah udah di sini, kita bisa nambahin kuis itu di bagian add an activity or research. Nah, di sini kan tadi banyak banget tuh. Kita cari yang kuis. Kita klik yang ini dan kita klik add. Nah, kita tinggal di sini tulis nama kuisnya apa. Misalkan kita tulis aja kuis sistem pernapasan. Ya. Terus kita save and return to course. Setelah seperti ini, kita dibuka bagian yang kuis sistem pernapasan tadi. Terus di bagian sini menu edit quiz. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita baru bisa masukin mau soalnya seperti apa. Kita tinggal klik add, terus a new question. Di sini banyak banget tipe kuisnya, ada multiple choice, pilihan ganda, terus true all false, benar atau salah, terus matching, terus short answer dan sebagainya. Di sini banyak banget, ada essay juga. Sekarang saya mau coba buat yang bagian short answer. Kita mau pakai yang jawabannya pendek-pendek aja. Kita tinggal add. Nah, setelah itu kita bisa buat questionnya. Kita di sini tulis question name-nya itu nomor 1. Terus kita tinggal tulis question text-nya apa, soalnya mau seperti apa. Misalkan di sini saya bakal tulis sebutkan fungsi hidung. Terus di sini juga udah, tinggal klik nomor 1. Nah, untuk answernya kita tulis jawabannya itu apa aja. Sini saya tulis sebagai penghangat udara. Nah, kalau di sini udah, kalian tinggal save change. Nah, nanti tampilannya jadi akan seperti ini. Selanjutnya, kalau misalkan kalian mau tambahin questionnya, tambahin soalnya, kalian bisa tinggal langsung klik add, terus a new question, dan seperti tadi caranya. Oke, kita tinggal save ini. Kita kembali ke course-nya. Nah, yang bagian terakhir, saya mau tambah lagi topik satu lagi. Itu nanti topik yang selanjutnya itu saya mau coba tambahin assignment. Kita coba kasih tugas buat murid-muridnya. Ini kita tinggal tulis, misalkan saya mau buat assignment-nya itu tentang tugas hasil observasi. Di enter. Lalu selanjutnya buat masukin assignment-nya atau tugasnya, kita bisa langsung klik add an activity or research. Nah, kita cari di sini ada assignment, kita tinggal klik add. Di sini di add aja, ditambahin. Di sini tinggal kita tulis nama tugasnya itu apa. Karena di awal itu tugas hasil observasi, berarti di sininya itu tinggal tulis lagi aja tugas hasil observasi. Nah, di bawahnya itu bisa ditulis deskripsinya terserah mau apa aja.
Misalkan contoh di sini deskripsinya kita tulis silahkan. Nah, selanjutnya kita tinggal save and return to course. Nah, ini dia hasilnya. Setelah kita buat ini bagian course-nya tadi udah dibuat, course sistem pernafasan, lalu kita buat pendahuluan, terus di sini kontrak belajarnya, di sini kita udah masukin file RPS-nya, lalu bab 1 pengertian sistem pernafasan, bahan ajar sistem pernafasan di sini. Selanjutnya kita udah bisa masukin gambar. Selanjutnya kita juga udah bisa masukin URL dari YouTube yang berbentuk video, lalu kita udah buat kuis, dan yang terakhir adalah tugas hasil observasi. Untuk materi-materi selanjutnya tinggal kita bisa tambahin lagi course dan mengulang cara memasukkan materi seperti yang saya tadi sudah jelaskan. Nah teman-teman, segitu dulu video tutorial cara membuat course di LMS Moodle dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kurang dipahami, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.